Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Adi Pratama dari BCKR 2A NIM 240701017. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan jawaban dari Aswaja 2, yaitu 1. Jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Islam periode Rasulullah SAW adalah sebaik-baik periode umat Islam. Jika Islam diibaratkan seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah SAW adalah laksana air yang keluar persis dari sumber mata air jernih dan bersih dan belum terkontaminasi apapun. Begitu Islam pada periode Rasulullah SAW, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terjadi kejadian yang salah, wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Wujud Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat benar-benar sangat berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak yang baiknya. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya menjelaskan masalah agama saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia berdasarkan janji Allah, jika menjadikan sebab tidak diturunkannya azab Allah di tengah-tengah mereka. Dan Allah bersabda, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka. Pada saat Rasulullah SAW hidup, para sahabat benar-benar menempatkan beliau pada posisinya, yakni sebagai penjelasan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para sahabat mendengar ayat ini yang dibacakan Abu Bakar, ini Imam Bukhari meriwayatkan bahwa seakan-akan ayat ini belum pernah didengar oleh para sahabat sebelum dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kewafaatan Rasulullah SAW satu persatu sebelum bermunculan, mulai dari problem siapa yang pengganti Rasulullah, murtadnya sebagai suku seperti Bani Hausin, Amir, dan Hani Salim, munculnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tauliyah, hingga problem pembangkangan sebagai suku tidak mau membayar zakat. Problem pertama yang dialami umat Islam adalah terkait khalifah atau pengganti Rasulullah. Dalam menjaga agama dan dunia untuk menyelesaikan permasalahan ini, para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Pada mulanya para sahabat tidak satu suara dalam penentuan pengganti Rasulullah SAW. Sebelum akhirnya mereka semuanya bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada awalnya sekelompok kaum Ansar di bawah pemimpin Sa'id bin Ubadah dari suku Kharij berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah, pemimpin pengganti Nabi. Mendengar hal ini, kaum Muhajirin datang ke Saqifah bahwa pimpinan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Setelah melewati perdebatan cukup sengit di mana kaum Ansar mengajukan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon dan kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab RA, akhirnya semua sepakat mengangkat sahabat yang paling utama, itu Abu Bakar As-Siddiq. Soal kedua, lalu bagaimana kita bersikap dalam menanggapi konflik sahabat? Sikap kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan berkata dalam Subatnya, segala konflik yang terjadi di antara para sahabat, kita wajib diam dan tidak boleh memvonis buruk mereka. Bahkan kita tetapkan pahala ihtijaj bagi mereka, yakni apabila ihtijaj mereka benar maka mereka mendapatkan 2 pahala, dan apabila ihtijaj mereka salah maka mereka mendapatkan 1 pahala. Rasulullah SAW bersabda, apabila orang yang memberi keputusan ijtihad dan benar ijtihadnya maka ia mendapatkan 2 pahala, dan apabila ia memutuskan dengan ijtihad yang salah maka ia mendapatkan 1 pahala. Pengikut Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat, terlebih Utsman bin Affan, Aisyah Ummul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan semuanya, sehingga mereka mendapatkan pahala semua dan tidak satupun mereka yang gugur ke dalam sebab peperangan yang mereka lakukan.
Sekian dari saya, Rivaldi Pratama.